Bab 3651. Tebasan Raja Abadi. Mengetahui bahwa patung itu adalah inti dari Pulau Darah yang sebenarnya, tetapi di hati Erikin masih ada banyak pertanyaan yang belum terpecahkan. Misalnya, apa hubungan antara Giok Baoshan dan patung berwarna darah itu? Mengapa Giok Baoshan mampu mengatasi banyak larangan di angkasa Pulau Darah, tetapi sama sekali tidak berdaya melawan patung itu, namun terus bergerak dengan marah? Ketika Giok Baoshan melebur menjadi satu, roh binatang sakti di langit menjadi sangat suci, melahap bola tulang dan manik-manik giok hitam sepanjang jalan. Itu benar-benar musuh bebuyutan dari benda jahat. Tapi patung ini mengendalikan darah dan kejahatan di dalam ruang. Bagaimana mungkin dua hal yang sama sekali tidak toleran bisa mengendalikan satu ruang yang sama? Erikin mengabaikan Bobby Gao yang mendekat di belakangnya dan bahkan 8 iblis yang ingin membunuhnya. Melihat cahaya pisau digigit benda berwarna darah, Giok Baoshan bergerak dengan semakin kencang. Matanya tajam, dia mengambil pisau Youyang dan langsung menuju ke arah patung berwarna darah itu. Dia harus melihat sendiri, apa kebenaran dari patung berwarna darah ini. Terbukalah. Kekuatan tubuh Taois ilmu tiada dua belum hilang dan masih terlalu dini untuk serangan balik, jadi dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melanjutkan pertempuran. Melihat Erikin menebas dengan pisau, ribuan tentakel berwarna darah memenuhi patung berwarna darah itu lagi, melilit ke arah Erikin. Kamu memperlakukanku seperti cahaya pisau, yang berkarat dan meleleh. Benda berwarna darah ini menurutnya sangat aneh, bahkan jika Raja Abadi dapat dicairkan dengan satu tebasan, Erikin pasti tidak akan memaksa untuk menerimanya langsung. Pandangan matanya dingin dan aura misterius dan tidak biasa tiba-tiba mengalir dari tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Erikin bersinar dan tubuh Taois langsung menjadi transparan, seolah-olah hanya tersisa jiwa dan tidak ada tubuh aslinya sama sekali. Teknik 3 tubuh emas. Keahlian unik Ready Long yang selalu dia simpan sampai akhir. Dia pernah membanggakan ilmu sihir tak terkalahkan dalam 3 detik. Teknik ini diteliti oleh Erikin dan merupakan ilmu dewa dari 8 meridian. Karena efek khusus dari teknik ini, bahkan dirinya sendiri tidak dapat menilai peringkatnya, tetapi peringkatnya pasti tidak akan lebih rendah dari peringkat kelima. Yang disebut teknik 3 tubuh emas mengacu pada tubuh Taois, jiwa dewa dan menghilangkan aura. Setelah teknik 3 tubuh emas diaktifkan, dalam waktu singkat, tubuh Taois Erikin menghilang, jiwa dewa menghilang dan aura juga menghilang. Seorang kultivator yang tidak dapat ditangkap tubuh Taois, jiwa dewa, atau bahkan auranya, bagaimana caranya menyerang? Apa ada cara lain untuk bisa menyerang? Erikin tidak tahu dari mana teknik ini Ready Long dapatkan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa itu benar-benar langka di dunia ini, terutama di dunia kecil seperti daratan Jiushu. Kemudian, setelah menyempurnakan buku langit tanpa kata, teknik itu dikembalikan ke tingkat kesempurnaan, meskipun waktu 3 tarikan napas seperti yang dijelaskan oleh Ready Long tetap tidak berubah. Tetapi efek dalam waktu ini menjadi lebih kuat. Siwu, siwu, siwu. Menghadapi tentakel berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya ini, sosok Erikin menjadi tidak menentu. Tentakel-tentakel yang menakutkan ini menembus tubuhnya, bahkan jiwa Erikin tersebar. Gruar. 2 iblis terbang lewat, mengaum dan menebas kehampaan dengan cakarnya. Namun, itu juga gagal. Pada saat ini, Erikin tampaknya telah berubah menjadi kabut, bahkan seperti ilusi dan transparan daripada kabut. Tak berbentuk dan tak terkalahkan.
Sama seperti bayangan cahaya yang dapat memblokir cahaya, tetapi tidak dapat menghancurkan bayangan itu. Tampaknya ini mirip dengan metode iblis sebelumnya. Namun nyatanya, teknik 3 tubuh emas jauh lebih mantap daripada metode transformasi iblis tersebut. Karena saat ini, Erikin tidak hanya berubah menjadi roh, tetapi juga terus bergerak maju dengan pisaunya. Dalam 3 tarikan napas, Erikin sudah terbang di depan patung berwarna darah. Dari jarak 3 meter, bahkan aura berwarna darah paling halus yang mengalir di patung itu bisa terlihat dengan jelas. Jarak ini cukup untuk menyerang dalam satu pergerakan. Di atas cahaya pisau Yueyang, cahaya kembali terpancar. Apa? Dia bisa mendekati patung ini. Melihat Erikin juga dapat mengubah tubuhnya menjadi kabut, benar-benar menghindari serangan patung dan iblis. Bobby Gao pun terkejut. Orang lain tidak tahu, tetapi sebagai penguasa yang mengendalikan ruang Pulau Darah, dia tahu kengerian patung berwarna darah ini. Dia menghabiskan ribuan tahun, memecahkan sebagian besar rahasia Pulau Darah, memadatkan token, menguasai Pulau Tengah dan bahkan memanipulasi iblis. Tapi dia sama sekali tidak bisa mendekati patung berwarna darah itu dan bahkan lebih mustahil untuk mendekati patung itu dalam posisi seperti itu. Karena pada saat itu, 8 iblis besar akan menyerang dan tentakel berwarna darah sangat menakutkan dan keberadaan seperti dewa kematian ketika disentuh. Karena itu, dia menyegel tempat ini dan mengubahnya menjadi tempat terlarang untuk mencegah orang lain melihat keanehan. Tetapi pada saat ini, Erikin menggunakan teknik aneh untuk menyerang patung berdarah itu dengan kejam. Di pisau Yueyang, cahaya pisau kembali menggila. Menatap patung berwarna darah yang dekat, Erikin menebas dengan tebasan pisaunya. Metode teleportasi terlambat untuk dia cari, karena tidak ada jalan keluar, lebih baik langsung menghancurkan dunia ini. Selama inti ruang rusak, dunia secara alami akan runtuh dan hancur dan semua orang akan keluar dari masalah ini. Tebasan Raja Abadi. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa Raja Abadi hanya dapat melakukan tebasan sekali, tetapi sebelumnya, itu adalah ilmu dewa tingkat 5 yang memadatkan niat pedang dan reiki terkuat. Erikin menggunakan ini sebagai teknik pembunuh terakhir. Setelah menggunakan teknik ini, tidak peduli apakah menang atau kalah, tidak banyak energi yang tersisa untuk digunakan lagi. Tapi kali ini berbeda. Pohon yang menjulang tinggi menjelma dari benih tiada taraf tubuh Taois yang masih rimbun dan rindang di lautan kesadaran dan energi tiada taraf yang berhamburan tak henti-hentinya mensuplai Erikin. Pada saat ini, kekuatan tubuh Taois Erikin benar-benar menembus kekuatan kultivator 2 kegagalan, tentu saja dengan adanya kekuatan dan kepercayaan diri dari tebasan Raja Abadi. Baang. Cahaya pisau baru jatuh dan menghantam cahaya pisau sebelumnya, yang terjerat oleh ribuan tentakel. Seolah-olah memberi kekuatan pendorong cahaya pisau. Setelah menghancurkan tentakel berdarah, 2 cahaya pisau menyatu menjadi satu dan terus menebas ke arah kedalaman patung. Darah di dalam patung itu semakin bergetar di bawah intrusi cahaya pisau. Hah? Apa itu? Dan ketika cahaya pisau terus memperdalam dan aura berwarna darah mengembun dengan putus asa ke ujung bawah, di tengah patung, cahaya putih juga bocor dari cahaya berwarna darah. Meski hanya sekilas, itu juga membuat Erikin mengangkat alisnya. Di dalam patung berwarna darah, sebenarnya ada sesuatu. Dan cahaya putih sebenarnya membawa rasa kesucian. Artinya, pada saat melihat cahaya putih, Erikin merasakan giok baoshan di lengannya hampir terbang dengan kegembiraan. Tebas, terus tebas.
Dia merasa samar-samar bahwa dia tampaknya telah mencapai kebenaran yang selalu membingungkan. Dengan teriakan rendah di hatinya, Erikin terus menebas seperti orang gila. 2 cahaya pisau tidak cukup untuk membelah patung, jadi 3, 5. Setelah ilmu tiada 2 dikeluarkan, semakin banyak kekuatan yang ditarik, semakin menakutkan serangan balik setelahnya. Erikin mengetahui hal ini dengan baik, tetapi pada saat seperti itu, begitu dia gagal, dia akan kehilangan semua pencapaiannya dan dia sangat bodoh jika masih peduli dengan hal-hal ini. Cahaya pisau terus bersinar. Meskipun jumlah tebasan yang ditebas Raja Abadi dalam satu tebasan semakin kecil karena konsumsi Reiki yang gila, jumlah banyak tebasan juga bisa digabungkan menjadi kekuatan yang menakutkan. Bersambung.